Baru-baru ini, kantor Tempo itu dikirimin kepala babi. Teman-teman tahu nggak sebenarnya aksi teror terhadap pers kayak gini itu juga terjadi di era Orde Baru. Memang akhir-akhir ini banyak kemiripan ya dengan Orba. Jadi di tahun 1984, kantor redaksi Suara Indonesia atau SI itu dikirimin paket isinya kepala juga. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen yang mulai menyamakan zaman ini ya, pemerintahan Prabowo ini dengan pemerintahan Orde Baru. Netizen Koplak 1 ini merujuk hanya dengan melihat adanya fenomena pengiriman kepala babi ke salah satu media terkemuka di Indonesia, yaitu Tempe. Katanya baru saja undang-undang TNI disahkan sudah ada pengancaman ke insan pers. Dan itu katanya mirip dengan gaya Orde Baru. Padahal bisa jadi ya kan, memang semua ini adalah settingan pihak lain agar ada alasan menyalahkan, menyudutkan, dan nyinyirin pemerintah. Iyalah, jadi neti kok koplak. Selain itu teman-teman ya, juga ada pernyataan Prabowo agar kita sebagai rakyat Indonesia harus hati-hati, waspada terhadap media Indonesia yang sok Indonesia, yang seolah-olah milik Indonesia, yang ternyata milik asing, yang tujuannya adalah ingin mengadu domba rakyat Indonesia. Ingatlah ya, waspada dan hati-hati. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Baru-baru ini, kantor Tempo itu dikirimin kepala babi. Teman-teman tahu nggak sebenarnya aksi teror terhadap pers kayak gini itu juga terjadi di era Orde Baru. Memang akhir-akhir ini banyak kemiripan ya dengan Orba. Jadi di tahun 1984, kantor redaksi Suara Indonesia atau SI itu dikirimin paket isinya kepala juga. Cuman bukan kepala babi, lu bisa lihat lah. Pada saat itu, SI lagi gencar-gencarnya mengkritik kebijakan pemerintah di balik peristiwa Petrus. Mereka juga banyak memberitakan soal orang-orang yang hilang, orang-orang yang kena tembak, mayat-mayat yang ditemukan. Sampai akhirnya ada yang merasa terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Ya, akhirnya diteror. Tempo dan SI yang mengalami teror menurut gue memiliki karakteristik yang sama. Mereka sama-sama kritis dan vokal terhadap pemerintah. Sebenarnya Tempo akan selalu menjadi Tempo ya dari dulu. Dari zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, sampai ke Prabowo, mereka akan selalu vokal dan kritis kepada pemegang kebijakan. Gue sih yakin ya, yang gini-gini tuh gak akan buat Tempo jiper atau takut, karena Tempo pernah mengalami hal yang lebih buruk, bahkan pernah dibredel. Tapi adanya kejadian ini di negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers, itu gue gak habis pikir, sangat-sangat meresahkan. Padahal kebebasan pers adalah salah satu yang diperjuangkan di reformasi, sama kayak penghapusan dui fungsi dan lainnya. Kalau kebebasan pers terancam, ya apa bedanya gitu dengan zaman-zaman sebelum reformasi? Ya, nggak masalah juga sebetulnya ya ketika mengkomparasikan ya atau membandingkan antara zaman Orde Baru dan pada saat ini melalui indikator atau indikasi-indikasi yang terjadi di masa itu dan saat ini. Cuma tidak bisa berhenti di situ saja ya, asal membandingkan. Kita juga harus bisa menganalisis ya, membuktikan, memastikan bahwa apa yang terjadi baru-baru ini, yaitu pengiriman kepala babi ke salah satu media terkemuka di Indonesia ini benar-benar dilakukan oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab dan tujuannya adalah pengancaman. Ya, itu harus bisa dipastikan. Jangan sampai kita menyamakan masa pemerintahan Prabowo ini dengan Orde Baru ya, dengan indikasi yang mirip, tetapi ternyata pengiriman kepala babi yang dilakukan yang terjadi di majalah Tempo itu ternyata dilakukan oleh pihak dalam atau orang dalam. Intinya ini hanyalah skenario jahil-jahilan lah seperti itu. Kan keliru. Jadi jangan asal membandingkan ya. Lanjut. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Info Media Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund MDIF, pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDIF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengemukakan bahwa ada organisasi non-pemerintah maupun media yang ternyata dibiayai atau bahkan dimiliki oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengarah kuat pada media Tempo, yang dalam kinerja jurnalistiknya sangat syarat kepentingan, serta selalu berdampak pada perpecahan dalam dimensi sosial politik bangsa Indonesia. Lawan aja dulu. Ya, sudah bisa dipastikan ya, apa yang disampaikan oleh Prabowo itu sebetulnya sedang menyindir salah satu media yang memang saat ini, bukan hanya saat ini, tetapi sejak masa pemerintahan Jokowi itu selalu pasang badan kontra pemerintah ya. Dari sini saya baru paham, walaupun saya hampir 10 tahun ya juga menjadi bagian dari awak media ya. Bahkan saya bukan hanya seorang jurnalis lapangan, tetapi merupakan editor ya. Dan hampir 10 tahun saya menjadi seorang editor di sebuah media yang cukup bagus gitu ya. Saya baru tahu sekarang bahwa media yang satu ini ternyata terindikasi ya, itu ya membela kepentingan asing di Indonesia, karena ternyata investasinya itu dari ya yang disebutkan oleh Prabowo tadi ya kan, sehingga kita harus waspada ya. Lanjut. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Tempo ini asing, terutama Soros ya. Didanai oleh George Soros. George Soros dari Amerika Serikat ya itu ya. Sebetulnya benar kita Tempo ini dibiayai oleh MDIF. Di belakang MDIF juga ada 30 lembaga, salah satunya adalah lembaga milik George Soros. Sasa Vucinic dan Stuart Auerbach mendirikan Media Development Loan Fund MDLF dengan kontribusi keuangan dari George Soros Open Society Institute sebesar $500.000 pada 1995. Sasa Vucinic, jurnalis asal Serbia, dan Stuart Auerbach,
Koresponden The Washington Post di Amerika Serikat tidak punya kapasitas untuk mendirikan MDLF. Namun, MDLF berdiri atas kekuatan finansial George Soros untuk menguasai media massa dengan tujuan ideologis. Dalam hal ini, pendirian MDLF berlatar konteks Perang Yugoslavia, termasuk Serbia, yang kentara dibalut ketegangan etnis dan kekacauan ekonomi pada 1990 hingga 2001. Singkatnya, pendanaan MDLF untuk media massa adalah katalis terhadap perpecahan konflik etnis, agama, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Pada 2013, MDLF berubah menjadi Media Development Investment Fund (MDIF) untuk mengelabui pendanaan kepada media massa dan digital dalam bentuk investasi. Dalam perkembangannya, MDIF menerima donor dan investor lain sehingga eksistensi George Soros di balik MDIF bukanlah premis tunggal dan menjadi multitafsir. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Yang MDIF itu kan justru kita duluan yang memberitakan ya bahwa memang ada pendanaan ke Tempo. Di sini, fundamental topeng independensi Tempo mulai terkuak. MDIF menggelontorkan dana fantastis berkedok investasi kepada PT Infomedia Digital, anak usaha PT Tempo Intimedia pada Juli 2024. Dana dari MDIF mengalir untuk Tempo melalui instrumen keuangan surat utang yang dapat dikonversi atau Convertible Performance Debenture. Artinya, MDIF George Soros berhak mengklaim kepemilikan PT Infomedia Digital melalui konversi surat utang menjadi saham. Hal ini bisa terjadi kapan saja jika keuangan perusahaan merugi. Bukan hal sulit untuk George Soros membuat rugi PT Tempo Intimedia. Bayangkan, George Soros membuat Inggris bangkrut seketika dalam peristiwa Black Wednesday pada 1992. Selain itu, George Soros adalah dalang utama di balik krisis ekonomi Indonesia pada 1997 hingga 1998. Sejarah kelam Indonesia dan Asia itu berawal dari Quantum Group of Funds pimpinan George Soros, yang berspekulasi besar-besaran terhadap mata uang Baht Thailand sehingga mengalami depresiasi. Akan tetapi, Tempo menolak fakta sejarah bahwa George Soros adalah aktor penting di balik krisis ekonomi banyak negara termasuk Indonesia. Tempo mencatut sumber Stephen J. Brown dan kawan-kawan yang tegas menyatakan George Soros bukan penyebab krisis ekonomi Asia dan Indonesia. Padahal, dokumen yang dirujuk Tempo itu bukan hasil studi ilmiah, melainkan hanya dokumen awal penelitian atau working paper melalui publikasi National Bureau of Economic Research (NBER). NBER adalah lembaga riset berbasis di Massachusetts, Cambridge, Amerika Serikat. NBER mengharuskan para penelitinya memiliki afiliasi akademik dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Bahkan, NBER mendapat sumber pendanaan dari agensi pemerintahan Amerika Serikat maupun lembaga privat seperti George Soros Open Society. Sangat terang benderang bahwa Tempo merupakan anasir asing yang dibungkus dalam topeng independensi media. Ya, barusan kita menyaksikan kurang lebih hampir sama ya dengan isi konten sebelumnya yang diproduksi oleh konten kreator yang sama sepertinya karena voice over-nya sama begitu. Intinya kita harus ya waspada, kita harus bisa mengambil intisari dari pernyataan Prabowo dan yang dikemas oleh konten kreator barusan dalam 2 video ya. Yaitu kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan dianggap mereka-mereka yang seolah-olah itu sok Indonesia, sok Pancasila, paling Pancasila, itu benar-benar sedang membela kepentingan rakyat Indonesia. Bisa jadi mereka adalah proksi asing, ya, karena memang yang paling mudah untuk merusak sesuatu ya, yang berada di luar jangkauan kita, itu kita memanfaatkan orang dalam, ya. Jadi kita harus waspada dengan media-media yang dimanfaatkan oleh proksi asing untuk memperjuangkan kepentingannya, mengadu domba rakyat Indonesia, dan lain-lain ya. Lanjut. Belum ada 24 jam RUU TNI disahkan, sudah ada wartawan perempuan dikirimi kepala babi sebagai bentuk peringatan. Kasihan ya kita, sudah jadi perempuan, hidup di Indonesia pula. Oke ya, tolong sebelum menulis kalimat seperti ini dan mempostingnya dalam bentuk konten, tolong dipastikan bahwa
kepala babi itu, kiriman kepala babi itu benar-benar dikirim oleh pihak luar, pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan pengancaman. Ya, Anda harus bisa membuktikan dulu, baru Anda bisa menulis konten seperti ini. Ya, kalau nggak bisa membuktikan, ya bisa jadi itu kiriman ya cuma gimmick-gimmick doang gitu loh ya, skenario yang mereka buat sendiri ya. Iyalah, lanjut. Ada paket kiriman kepala babi di kantor Tempo. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi guys, pada hari Rabu, 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket mencurigakan yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, dikenal sebagai Cica, seorang wartawan desk politik dan pembawa acara siniar bocor alus politik. Paket tersebut, yang diterima oleh petugas keamanan sekitar pukul 16.15 WIB, baru dibuka oleh Cica keesokan harinya setelah kembali dari liputan. Saat dibuka, paket tersebut berisi kepala babi dengan kedua telinga terpotong dan masih berlumuran darah. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, mengutuk keras tindakan ini dan menyatakan bahwa pengiriman kepala babi tersebut merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers di Indonesia. Ia menegaskan bahwa intimidasi semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin perlindungan terhadap media dan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Insiden ini menambah daftar panjang ancaman terhadap jurnalis dan media di Indonesia, mengingatkan kembali pada praktik intimidasi di masa lalu yang bertujuan membungkam suara kritis. Tempo saat ini sedang berkoordinasi dengan Koalisi Kebebasan Pers untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam merespons teror ini. Masyarakat luas, termasuk organisasi jurnalis dan pegiat hak asasi manusia, diharapkan memberikan dukungan dan solidaritas kepada Tempo, serta terus mengawal kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang harus dijaga. Bayangin guys, kalau media sekelas Tempo saja bisa membuat pihak tertentu harus memotong kepala babi, bagaimana rakyat jelata? Jangan-jangan kepala kita yang dipotong. Jadi kalau kalian kritis di medsos, mohon berhati-hati dan jaga diri ya. Ya, barusan ya adalah sebuah kronologi gitu ya. Kronologi terkait kiriman kepala babi ke salah satu media terbesar di Indonesia yang selama ini memang spesialis kontra dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Dan tadi sudah kita lihat ternyata media ini terafiliasi dengan proksi asing karena ya modalnya investasi asing yang masuk ke situ gitu ya. Dan pasti sangat besar sekali. Jadi ya kita nggak heran lah ya, kenapa selama ini media ini selalu berbeda pendapat atau berseberangan dengan pemerintah, karena ada kepentingan asing yang sedang mereka bela. Ini sih dugaan saya ya, tetapi menurut saya dugaan saya ini juga pasti diduga oleh orang banyak dan juga oleh Prabowo tadi, ya kan? Iya. Dan yang membuat mengagetkan adalah, yang bikin aneh adalah Hasan Nasbi mengatakan bahwa si wartawan yang dikirimi kepala babi itu memposting di media sosialnya dia memang ingin dikirimi daging babi ya. Jadi memang patut diduga bahwa ini semua bukanlah sesuatu yang benar-benar pengancaman dan lain sebagainya. Bisa jadi ini adalah bagian dari skenario atau gimmick-gimmickan iseng-isengan semata. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan Prabowo terkait proksi asing yang saat ini berkamuflase sebagai media ternama dan sok paling Indonesia. Ingat loh ya, yang ngomong ini adalah Presiden Republik Indonesia ya, bukan Abah maupun Pak Uban ya. Kalau yang ngomong Abah atau Pak Uban sih saya anggap ngedabrus ya, tetapi ini yang ngomong adalah Prabowo. Kevalidannya di atas 100%. Wah. Oke teman-teman ya. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang netizen yang mulai menyamakan zaman saat ini dengan zaman Orde Baru ya. Netizen koplak yang satu ini merujuknya hanya dengan ya pengiriman kepala babi ke salah satu media terkemuka di Indonesia yaitu Tempo. Katanya baru saja Undang-Undang TNI disahkan, sudah ada pengancaman dan itu katanya mirip dengan gaya Orde Baru. Padahal bisa jadi memang semua ini adalah settingan agar ada alasan bagi mereka untuk menyalahkan dan nyinyirin pemerintah. Waduh, neti kok koplak ya. Selain itu juga ada pernyataan Prabowo agar rakyat Indonesia berhati-hati terhadap media di Indonesia yang sok Indonesia, yang ternyata milik asing yang ingin mengadu domba rakyat Indonesia dan membela kepentingan pihak asing. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda.
Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.